Hai, bertemu lagi dengan saya di channel kesayangan kita semua, Lenengan YouTube Channel. Channel yang membahas tentang traveling, cooking, wisata kuliner, dan juga wisata ke tempat-tempat lainnya. Nah Sobat Lenca, pada kali ini kita akan membahas tentang wisata kawah Gunung Bromo, kawah raksasa berstatus aktif yang jadi incaran wisatawan ya Sobat Lenca. Nah Sobat Lenca, ini adalah part kedua dari Bromo. Untuk part pertamanya kita sudah review di Lenengan Channel. Kalian tinggal lihat aja di playlist Gunung Bromo. Kalian nonton dulu part pertamanya biar nyambung ke part 2 ya. Dan nanti pun ada part ketiga dan part keempat untuk Bukit Teletabis dan Pasir Berbisik. Nah Sobat Lenca, sekarang kita akan meliput dulu Kawah Bromo. Nah Sobat Lenca, sebelum kita lanjutkan lagi videonya, alangkah baiknya jika kalian subscribe terlebih dahulu channel Lenengan. Kenapa? Agar Lenengan selalu memberikan video-video terbaru, update tentang wisata kuliner, traveling, dan lain-lain ya. Terima kasih bagi yang sudah subscribe dan juga sudah memberikan komentar di kolom komentar. Nah Sobat Lenca, terakhir jangan lupa juga ya untuk tekan tombol loncengnya. Kenapa? Agar kalian selalu mendapatkan update-update informasi yang hits, hype, dan viral dari Lenengan YouTube Channel. Wisata Kawah Gunung Bromo merupakan objek wisata yang menjadi salah satu spot utama yang akan dikunjungi di lokasi Gunung Bromo. Destinasi wisata Gunung Bromo yang berlokasi di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS memiliki pesona beragam yang melimpah ya Sobat Lenca. Banyak tempat mempesona yang dapat didatangi pengunjung di destinasi wisata ini. Salah satunya yakni Kawah Aktif Gunung Bromo. Salah satu objek wisata di Gunung Bromo yang sangat disayangkan bila terlewatkan ya Sobat Lenca. Oh ya Sobat Lenca, buat kalian yang belum nonton Gunung Bromo perjalanannya, trip kita yang di part pertama, nonton dulu ya part pertamanya. Jadi biar nyambung untuk part keduanya. Objek wisata Kawah Gunung Bromo merupakan objek wisata yang wajib untuk Anda kunjungi. Kenapa demikian? Karena di kawah ini Anda dapat menyaksikan secara langsung kawah raksasa yang masih berstatus aktif ya Sobat Lenca. Pengalaman yang cukup langka bisa melihat langsung kawah aktif dari bibir kawahnya loh. Tentu kita sangat dekat dengan pusat kawah Gunung Bromo. Nah Sobat Lenca, gimana? Penasaran kan? Ikutin terus ya videonya sampai akhir. Gunung Bromo mempunyai diameter mencapai 800 meter yang terbentang dari selatan ke utara. Kira-kira 600 meter apabila diukur dari barat ke timur. Selain itu, kawah ini juga mempunyai area berbahaya ya, berupa lingkaran yang berjari-jari sekitar 4 km diukur dari pusat kawah Gunung Bromo. Nanti kita lihat langsung ya. Gunung Bromo sendiri terletak pada salah satu sudut kaldera raksasa lautan pasir gunung Tengger Bromo yang memiliki ketinggian kira-kira sekitar 2300 mdpl. Nah, untuk sejarah kawah Gunung Bromo sendiri, itu terbentuknya Gunung Bromo pada awalnya adalah akibat letusan Gunung Tengger yang mempunyai ketinggian mencapai 4000 mdpl. Pada saat itu menjadi gunung paling tinggi di Indonesia. Selanjutnya terjadilah letusan gunung yang sangat dahsyat pada masa itu dan menghasilkan kaldera yang memiliki diameter hingga lebih dari 9 km. Sementara material vulkanik dari letusan Gunung Tengger tersebut saat ini berubah menjadi hamparan pasir di destinasi wisata Gunung Bromo. Nanti kita lihat Pasir Berbisik ya. Pada tengah kaldera muncul satu gunung yang masih aktif. Gunung tersebut adalah Gunung Bromo. Nama Bromo sendiri diambil dari sebuah nama dewa dalam kepercayaan agama Hindu, yaitu Brahma. Sobat Lenca, just for your information ya, area Gunung Bromo sudah sejak dahulu menjadi tempat tinggal suku Tengger. Kata Tengger sendiri diambil dari nama seorang putri yang menguasai Pulau Jawa. Nah, putri raja itu bernama Rara Anteng. Putri raja tersebut menikah dengan Joko Seger yang dipercaya merupakan keturunan Brahmana.
Karena desa tersebut diperintah oleh keduanya, maka desa tersebut diberi nama Tengger yang diambil dari kombinasi nama kedua pemimpin mereka, kata Anteng dan Seger. Suku Tengger Bromo rutin melakukan ritual upacara dengan menjadikan kawah Gunung Bromo sebagai lokasi prosesi ritual terakhir yang dinamakan dengan lelabuhan sesajen. Masyarakat suku Tengger membawa persembahan hasil bumi dan ternak dengan berjalan dari Pura Luhur Poten menuju kawah Gunung Bromo sambil berdoa. Tradisi ini adalah sebuah upacara yang diberi nama Kasodo atau Yahya Kasada. Upacara yang dipakai suku Tengger untuk memberikan penghormatan kepada leluhur sebagai ucapan terima kasih serta ungkapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena diberikan berkah atas hasil panen yang berlimpah serta permohonan agar diberi keselamatan. Upacara Kasada sendiri dilaksanakan kawasan di wisata Gunung Bromo tersebut membentang dari berlangsung ke barat saat ini dengan luas kira-kira 20-30 km serta dari selatan ke utara sekitar 40 km dengan luas wilayahnya kira-kira 50 hektar ya Sobat Lincah yang telah ditetapkan semenjak tahun 1982. Pada area kaldera terdapat hamparan pasir dengan luas kira-kira 6.000 hektar. Pada kaldera, hamparan pasir tersebut terdapat batas berupa dinding yang terjal dengan ketinggian antara 200 hingga 700 meter. Pada awalnya, wilayah Tengger Bromo adalah area hutan yang memiliki fungsi untuk cagar alam serta hutan wisata. Area hutan ini berperan sebagai hutan produksi dan hutan lindung. Menilik dari beragam fungsi itu, kemudian Kongres Taman Nasional Sedunia menetapkan area Gunung Bromo Tengger Semeru sebagai Taman Nasional melalui pertemuan yang dilaksanakan pada tanggal 14 Oktober 1982 di Denpasar, Bali. Dengan pertimbangan lingkungan serta alamnya yang luas dilindungi serta berbagai potensial tradisional yang perlu dilakukan pengembangan. Area Bromo Tengger Semeru resmi ditetapkan menjadi Taman Nasional pada tanggal 12 November 1982 yang disahkan langsung oleh pemerintah Indonesia. Taman Nasional Bromo Tengger Semeru adalah gabungan dari beberapa area yang dipersatukan. Cagar alam yang disatukan ke dalam Taman Nasional Bromo yakni Cagar Alam Laut Ranu Kumbolo dengan luas sekitar 1,3 hektar, Cagar Alam Ranu Pani, Ranu Regulo sekitar 96 hektar, dan Cagar Alam Laut Pasir Tengger seluas 5 hektar. Kemudian taman wisata yang digabungkan yakni Taman Wisata Tengger Laut Pasir seluas 2,6 hektar dan Taman Wisata Ranu Darungan dengan luas 380 hektar. Sementara untuk hutan lindung dan hutan produksi yang disatukan yaitu hutan yang diatur Perum Perhutani Unit 2 Provinsi Jawa Timur dengan luas keduanya kurang lebih 43 hektar. Suku Tengger adalah masyarakat yang mendiami wilayah Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Masyarakat mendirikan hunian dengan pekarangan yang ditanami tumbuhan lokal. Desa Ngadas serta Desa Ranupani adalah dua desa yang berada dekat dengan wilayah Gunung Bromo. Masyarakat Tengger sudah berada di wilayah Pegunungan Tengger sejak abad ke-9 Masehi dan memanfaatkan hasil alamnya. Kawah Gunung Bromo mempunyai daya tarik tersendiri di objek wisata Gunung Bromo. Peristiwa fenomena alam yang terjadi di Pegunungan Bromo membentuk alam dengan pemandangan yang menakjubkan, yang menjadi magnet kuat penarik para wisatawan untuk berkunjung melaksanakan wisata di Komplek Pegunungan Bromo Tengger Semeru. Untuk bisa mencapai lokasi kawah Gunung Bromo, pengunjung akan melewati anak tangga yang dibangun pada tahun 1910. Terdapat kurang lebih 260 anak tangga yang akan kita tapaki satu persatu agar bisa sampai di bibir kawah Gunung Bromo. Nah Sobat Lincah, ini masih setengah perjalanan kita ya. Hal yang lebih menakjubkan lagi adalah saat Anda sampai di puncak Gunung Bromo,
Anda akan disuguhkan dengan pemandangan yang sangat eksotis dan menawan. Nanti Anda bisa menyaksikan juga Bukit Teletubbies, lautan pasir atau pasir berbisik, serta hamparan padang savana dari ketinggian Gunung Bromo. Disinilah lokasi pas untuk mengabadikan momen-momen liburan Anda di destinasi Gunung Bromo. Nah Sobat Lenca, nanti ada part 3-nya juga ya untuk membahas Bukit Teletubbies dan pasir berbisik. Taman Nasional Bromo Tengger Semeru merupakan taman nasional yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Lokasi ini termasuk dalam 4 wilayah administratif loh. Yang pertama masuk ke Kabupaten Probolinggo, kedua Kabupaten Malang, ketiga Kabupaten Lumajang, dan terakhir Kabupaten Pasuruan. Taman Nasional Gunung Bromo adalah kawasan vulkanik paling luas yang terletak di Provinsi Jawa Timur. Taman Nasional Bromo Tengger Semeru mempunyai area seluas kurang lebih 800 km persegi loh. Wisatawan bisa memasuki kawasan Gunung Bromo melalui 4 pintu masuk utama. Yang pertama, pintu masuk Bromo via Pasuruan. Kedua, pintu masuk Bromo via Probolinggo. Ketiga, pintu masuk Bromo via Tumpang Kabupaten Malang. Terakhir, pintu masuk Bromo via Lumajang. Jadi banyak pilihannya ya Sobat Lenca. Nah Sobat Lenca, sebelum kita lanjutkan lagi videonya, alangkah baiknya jika kalian subscribe terlebih dahulu channel Lenengan. Kenapa? Agar Lenengan selalu memberikan video-video terbaru, update tentang wisata kuliner, traveling, dan lain-lain ya. Terima kasih bagi yang sudah subscribe dan juga sudah memberikan komentar di kolom komentar. Nah Sobat Lenca, terakhir jangan lupa juga ya untuk tekan tombol loncengnya. Kenapa? Agar kalian selalu mendapatkan update-update informasi yang hits, hype, dan viral dari Lenengan YouTube channel. Selain kedua desa di atas, di sekitar perbatasan Gunung Bromo Tengger Semeru juga hidup penduduk Tengger yang terbagi menjadi beberapa kabupaten. Kabupaten tersebut yakni Pasuruan, Probolinggo, Lumajang, dan Kabupaten Malang. Penduduk asli Tengger senantiasa menjaga kelestarian lingkungan di sekitar Gunung Bromo agar ekosistem di area Taman Nasional tetap terjaga kealamiannya. Pemerintah juga memberlakukan aturan zonasi ya. Taman Nasional Bromo juga berfungsi untuk kegiatan pariwisata, riset, pendidikan, dan konservatif. Taman Nasional Bromo Tengger Semeru mempunyai tipe ekosistem berupa montana, submontana, serta subalpin. Di sana terdapat pohon-pohon besar yang berumur ratusan tahun seperti beragam jenis anggrek dan rumput langka, edelweiss, jemuju, serta cemara gunung. Montana adalah istilah biografi yang merujuk kepada daerah dataran tinggi di bawah jalur pohon. Wilayah Montana memiliki temperatur yang lebih dingin dan biasanya memiliki jumlah hujan yang turun lebih banyak daripada region dataran rendah. Wilayah Montana juga menjadi tempat untuk ekosistem flora dan fauna. Sementara di dinding yang mengelilingi Taman Nasional Bromo ditumbuhi banyak rerumputan seperti cantingi, cemara, akasia, dan lain sebagainya. Banyak ya Sobat Lenca. Hidup juga berdampingan satwa yang ada di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, antara lain rusa, monyet, kera, kijang, rusa ayam, hutan merah, macan tutul, belibis, ajak, elang, bondol, alap-alap, rangkong, dan banyak lagi. Berikut tadi merupakan beberapa informasi ya mengenai Kawah Gunung Bromo serta Tengger Semeru. Semoga menjadi referensi ya buat kalian di rumah. Wisata Gunung Bromo terkenal keindahannya dari sejak dahulu kala ya Sobat Lenca, dan bahkan sampai ke mancanegara hingga saat ini. Jalur menuju Bromo ini awal mulanya dirintis oleh keluarga Morbek pada tahun 1870-an loh. Di masa itu, Morbek yang akan menyediakan segala sarana transportasi dan akomodasi bagi wisatawan yang akan berkunjung ke Bromo. Tercatat dalam sejarah bahwa Raja Siam, sekarang Raja Thailand King Rama V, Koning
Chulalongkorn adalah pengunjung pertama yang mencapai tenda di lautan pasir dengan kendaraan beroda pada tahun 1896. Sejarah ya Sobat Lenca, dikutip dari pendaki WP, tangga menuju Kawah Bromo ini pertama kali dibangun pada tahun 1910 loh, yaitu dalam rangka menyambut Johann Albert Hertog atau Mecklenburg yang dikatakan masih saudara dari Pangeran Hendrik. Selain mengunjungi Bromo dalam dokumentasi foto, Albert ternyata juga mengunjungi Susuhan Solo Pakubuwono X. Keistimewaan Kawah Bromo menjadi salah satu tujuan utama wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara dalam menghabiskan masa liburannya. Terbukti dengan pesatnya pembangunan sarana dan prasarana di kawasan sekitar Kawah Bromo ya Sobat Lenca, yang terus mengalami kemajuan dan peningkatan. Demikian juga dengan masyarakat di sekitar kawasan Bromo. Hampir sebagian dari mereka juga merasakan dampak positifnya ya Sobat Lenca dari keistimewaan dan kepopuleran Kawah Bromonya sendiri. Kini sebagian dari mereka banyak yang bekerja sebagai penyewa kuda, pemilik homestay, penjual souvenir khas Bromo, pedagang minuman atau makanan, serta menjadi penyedia layanan jasa sewa mobil dan motor untuk ke Bromonya. Dan di sini pun kita menaiki kudanya Sobat Lenca. Jadi banyak banget ya penduduk sekitar yang menjadikan ini sebagai mata pencaharian mereka. Nah, keunikan Kawah Bromo yang tidak dimiliki oleh kawah gunung lain yaitu dengan letaknya di tengah Kawah Tengger dengan hamparan lautan pasir yang mengelilinginya. Kawah Gunung Bromo yang selama ini terlihat itu merupakan kawah yang tercipta dari letusan terdahsyat Gunung Tengger pada masa lalu yang memiliki ketinggian sekitar 4000 mdpl dan merupakan gunung tertinggi terbesar pada masa itu loh. Akibat letusan itu terciptalah lingkaran kaldera tadi yang berukuran diameternya kurang lebih 9 km yang sekarang disebut sebagai lautan pasir yang luasnya mencapai 5.000 hektar dengan ketinggian 2.100 meter dari permukaan laut ya. Sampai bertemu lagi Sobat Lenca di review-review kita selanjutnya. So pasti reviewnya akan lebih hits lagi, lebih hype lagi, dan yang pasti akan lebih viral lagi ya. See you on my next video and bye-bye.